Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Aryana pada tutorial Simak BMN. Untuk video tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menganalisa dan melakukan perbaikan selisih antara nilai SPM dan nilai aset belanja modal di Simak BMN. Nah teman-teman, kalau kita lihat di gambar ini ada selisih antara nilai SPM dan nilai BMN itu sebesar kurang lebih Rp30.000. Oke teman-teman, bagaimana cara menganalisanya dan memperbaiki? Kita langsung saja masuk di Simak BMN. Oke teman-teman, untuk mengetahui selisih antara nilai SPM yang kita input dan nilai aset yang kita input di Simak BMN, caranya adalah kita pilih buku daftar, lalu daftar SPM terkait BMN, lalu kita pilih periodenya 01/01/2020 sampai dengan misalkan tanggal 30/06/2020. Nah, ini sudah ada belanja SPM dari akun 53, ada belanja kurang lebih 50 atau 57 juta rupiah dari akun 53. Nah, dari 57 ini artinya dari nilai SPM-nya 57 juta, berapa yang menjadi aset. Oke, kita close. Oke, teman-teman. Nah, saya jelaskan dulu di sini bahwa ini adalah yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam adalah nilai SPM-nya. Yang berwarna hitam ini adalah nilai SPM-nya, sedangkan yang berwarna biru adalah nilai asetnya. Artinya jika ada selisih antara yang berwarna biru dan nilai yang berwarna hitam, maka itu dipastikan salah penginputan. Oke, kita langsung cek di bagian akhirnya, kita less back saja. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ketahuan bahwa nilai SPM-nya 57 juta, sedangkan yang menjadi aset 56.970. Artinya ada selisih minus Rp30.000. Nah, teman-teman, selisih di sini maupun Rp1 atau 1 miliar itu pasti akan berpengaruh pada di laporan neraca kita, utamanya di laporan SAIBA. Oke teman-teman, sekarang ini analisa penyebabnya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke analisanya atau cara memperbaikinya, saya akan jelaskan dulu apa penyebab dari timbulnya ini. Nah teman-teman, timbulnya selisih ini karena teman-teman pada saat melakukan penginputan nilai, misalkan saya coba masuk di perolehan, lalu kita masuk di pembelian. Nah teman-teman, ini biasa terjadi jika misalkan satu SPM terdiri dari beberapa item barang. Nah teman-teman jika tidak cermat atau tidak teliti, maka itu sering terjadi penginputan nilai. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira. Dan teman-teman, seperti saya pernah sarankan bahwa jika teman-teman sudah melakukan penginputan SPM atau menginput nilai aset di Simak BMN 1 SPM, sebaiknya teman-teman langsung meng-cross-check ke buku daftar, lalu pilih daftar SPM terkait BMN. Artinya kita mau meng-cross-check apakah nilai SPM yang kita sudah input apakah sama dengan nilai asetnya. Artinya jika nilai SPM-nya 10 juta, apakah benar asetnya juga yang kita input sebesar 10 juta rupiah. Oke, seperti ini. Saya ulangi. Daftar SPM periode terkait BMN. Saya masuk periode 01/01/2020. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi, biasakan untuk melakukan pengcross-checkan atau meng-cross-check di buku daftar, lalu pilih daftar SPM terkait BMN jika teman-teman sudah menginput 1 SPM. Jadi jangan ditunggu banyak lalu dilakukan cross-check. Nah akibatnya adalah seperti ini teman-teman. Ini sudah ada 4 kali penginputan aset, artinya kita tidak tahu
Nah, dari ini sudah ada 4 SPM. Jika saya close seperti ini, lalu saya next, ada selisih 30.000. Nah, ini kita tidak tahu ini SPM-nya ada di SPM yang keberapa. Artinya, jika teman-teman cerdas, maka seharusnya satu kali penginputan SPM, teman-teman langsung meng-cross-check di buku daftar, sehingga jika terjadi selisih, itu bisa langsung diketahui penyebabnya. Oke, teman-teman. Itulah pesan dari saya. Selanjutnya kita coba untuk melakukan analisa di mana letak penyebab kesalahannya dan kita memperbaikinya. Oke, kita close dulu. Nah, teman-teman, untuk meng-cross check ini di mana letak kesalahannya, ini ada 4 SPM. Kita mau cross check kira-kira ini terjadi salah input di SPM yang keberapa. Ini satu SPM 39 juta, 7 juta, 5 juta, dan 6 juta. Artinya kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Sekarang caranya adalah teman-teman silakan pilih per periode. Misalkan tanggal 01/01/2020. Kita cek per bulannya, tinggal 31/01/2020. Saya cetak. Nah, sorry. Oke, kita keluar dulu buku daftar SPM terkait BEMEN tanggal 01/01/2020, tanggal 31/01/2020. Kita cross check per bulan. Oke, teman-teman, di tanggal ini di bulan 1 itu ada terjadi 4 SPM, 4 nilai SPM. Nah, ini kita cetak, lalu kita cross check semuanya di bulan 1. Kita cross check. Oke. Nah, teman-teman, seperti saya katakan sebelumnya, ini sepertinya sulit untuk dilakukan menganalisa di mana letak nilai aset yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan buka kembali daftar SPM-nya dan rincian barangnya. Silakan dibuka per SPM, rincian barang, dan nilai SPM-nya. Oke, teman-teman, cara meng-cross check-nya seperti itu, karena kalau kita menghitung seperti ini mungkin kita butuh waktu yang agak lama, karena saya tidak punya daftar nilai asetnya. Oke, sekarang kita coba asumsikan saja bahwa nilai SPM itu keselisih 30.000 itu terjadi di SPM yang 39 juta. Solusinya adalah kita lakukan perbaikan. Oke, saya lakukan batal pengiriman dulu. Jadi sebelum perbaiki, batal pengiriman, proses. Oke, caranya adalah perolehan BEMEN, pembelian. Misalkan saya asumsikan saja bahwa ini ada nilai SPM yang salah input. Oke, saya ambil ini saja. Oke, misalkan di nilainya yang ini, tiang net misalkan. Saya ubah, saya tambahkan nilainya di sini. Saya tambahkan nilainya menjadi 7. Oke, 8 karena tadi 5 menjadi, kita tambahkan 30.000 menjadi 8. Oke, 528 itu. Oke, simpan. Oke, sekarang kita cross check 01/01/2020 tanggal 31 tanggal 31/01/2020. Mudah-mudahan sama. Oke, close, lalu next. Oke, berarti ada kesalahan. Pembelian, lalu tadi saya pilih yang noob 4. Ini ubah. Oke, harusnya di sini menjadi
30 menjadi 55.000. Kita coba simpan. Oke. Nol satu 2020. Saya cetak saja, close, lalu next. Oke, nah teman-teman, artinya tadi di sini sudah ada selisih sebesar 30 atau minus 30.000 rupiah. Maka solusinya adalah kita tambahkan nilai aset sebesar 30.000 rupiah. Karena saya tidak punya rincian asetnya, maka saya coba mengasumsikan bahwa saya hanya menambah salah satu dari aset ini, nilainya menjadi saya tambahkan 30.000 rupiah. Berarti sudah sekarang antara nilai aset dan nilai SPM itu sudah sama. Setelah itu baru kita lakukan pengiriman ke SIMAK BMN. Teman-teman, selisih di sini baik selisih minus ataupun selisih plus itu akan pasti bermasalah di laporan neraca di Saiba. Pasti akan menimbulkan peralatan dan mesin belum diregister ataupun bangunan belum diregister. Oke teman-teman, sekali lagi saya pesankan kepada teman-teman. Jadi sekali lagi, jika sudah melakukan penginputan SPM, satu SPM sebaiknya jangan dilanjutkan ke SPM yang kedua. Tetapi teman-teman, sebelum lanjut ke SPM yang kedua, pastikan teman-teman dulu meng-cross check buku daftar, lalu memilih daftar SPM terkait BMN, lalu pilih parameternya apa, atau kita pilih parameter bulan, lalu kita cetak. Jika terjadi selisih, maka jangan lanjut ke SPM yang kedua, perbaiki dulu SPM yang pertama. Oke teman-teman, saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.